Waduh, terus kita lanjut ini segmen kedua dengan Bapak Sauki. Wih, Sauki Saul, pemain futsal timnas Indonesia. Ora ya. Malah semucal. Langsung tahu ya. Ada kan enggak silat. Ya. Ini Pak. Anda olahraga apa Pak sekarang Pak? Selain itu Pak. Sepeda. Oh. Setiap hari Sabtu Minggu. Oh iya. Boleh kok join. Saya anak lari Pak. Aduh. Saya anak lari kalau dengan sepeda saya nunduk ini Pak. Soalnya sekarang pamornya lagi naik Pak. Jadi Pak. Anak sepeda, anak lari tuh. Itu Pak. Langsung napak sikit, napak tanah ya. Pak, anak lari anak sepeda derajatnya lagi. Saya tuh Pak jauh banget Pak. Ya aku sepeda sih. Coba kalian yuk. Tapi kalau ada melihat seorang sepeda menggunakan baju lari, ya ada rang-rang itu tahu sendiri lah ya. Itu dia pasti anak lari, tapi dia ngikuti tren. Tuh. Kalau saya naik sepeda pakai kaos biasa gini aja, nggak kelihatan kalau anak lari Pak. Gitu Pak. Jadi kalau di sana nggak emang lagi ngetren sih nak gitu. Tapi itu saya pikir itu semacam fenomena batu akik Pak. Oh iya. Anda lupa batu akik dulu gimana? Amor ya. Amor. Batu bacaan ya. Setelah itu ya Hilang. saya gak enak sama anak lari Pak. Kita lanjut Pak. Kita yang ini mau bahas tentang rasisme Pak. Anda kan HI. Dia tahu lah hubungan internasional seperti apa, Anda kan lihat sendiri ya. Sekarang di internasional sampai sekarang masih demo. Masih. Masalah Black Lives Matter. Sekarang padahal saya kan bal-balan ini kan gini Pak. Pak Liga Inggris tapi dicari Indonesia ya karena judulnya ganti. Itu TV mana Anda kalian tahu sendiri lah ya kenapa Liga Inggris tidak disiarkan ya sekarang ya. Masalahanmu. Itu apa kita nggak bahas itu Pak. Jangan Pak. Karena ada bakso loro nanti mengintai. Lu. Itu pakai itu aja yang Black Lives Matter. Nah itu masalah yang di Amerika, Minneapolis, Minneapolis. Masalah itu Pak ya. Gimana Anda menanggapi yang itu Pak? Kan tahu sendiri, George Floyd, jadi itu Pak ya. Polisi itu hukumannya, katanya hukumannya ada ya? Ya. Awalnya ada. Tahu? Kayak apa? Kamu yang apa tuh? Kayak tahu ya hukuman setahun. Nah terus akhirnya ditambah Pak ya. Iya. Itu akhirnya aku sebenarnya awalnya tak belum mengikuti masalah ini tapi kok ternyata sampai ini cuy. Internasional dulu Pak ya sampai Eropa padahal Eropa. Di tengah pandemi ini sangat demo ya. Terus apa juga sampai toko-toko wadah lihat toko nih dijarahi Mike, Adidas, Apple. Oh hubungan ini sebenarnya Pak. Demo mbak di sepatu running kalau mbak juga kambi Adidas itu kedua apa begini sebenarnya Pak ya? Gak ada kaitannya loh Pak. Ada sih ya. Apa itu? Ini tanggapan Anda nih. Ada. Termasuk kasusnya Pak. Sekarang selanjutnya Pak. Kaitannya itu sebenarnya rakyat itu pengen didengar suaranya. Iya. Dan pemerintah itu biasanya akan mendengar ketika udah jadi suatu kecelakaan besar, permasalahan besar, problem besar. Kayak contoh pas zaman Soeharto lah. Ya. Ini ya mungkin aku nggak hilang ya. Sekarang nggak ada Pak. Ya pas zaman Soeharto itu kan kalau masalah kecil kan nggak dianggap sama pemerintah. Tapi kalau udah masalah besar, udah mulai menjara, itu Pak Soeharto atau semua pemimpin negara biasanya kalau udah ada permasalahan besar, itu biasanya mau turun tangan. Nah itu masalahnya begini, Presiden Amerika itu bodoh amat. Dia pemikirannya kalau Pak. Kerennya itu tapi itu. Dia kerennya emang pintar bicara pintar. Cuman dia itu dalam hubungan internasional itu bisa kita umpamakan dia pemikirannya itu bukan realistis. Tapi mata kuliah bukan realis, tapi dia maksudnya aktivis. Dia itu tidak percaya adanya global warming, tidak percaya. Maksudnya tidak percaya climate change, tidak percaya. Jadi dia bumi itu abadi, bumi rusak. Dia itu pemikirannya pengusaha.
Oh iya, Hmm. ya lebih dewe lah. Dia mikirnya Kebahagiaannya kan menara itu ya, saya film Transformer itu Pak. Ya. Itu menaranya gitu. Nah dia itu nggak terlalu memusingkan permasalahan Black Lives Matter ini. Ya. Cuman dia ngomong kalau apa permasalahan ini akan ditanggung oleh pihak tuannya. Nah tuannya kita nggak tahu juga. Yo, kantor polisi ini ambruk Pak, dobong ya. Polisi ini terus sampai ke Garda Nasional ya. Iya. Garda Nasional itu berarti nak nang Indonesia apa Pak? Kayak apa bin mungkin ya. Ya nggak sih? Garda Nasional. Sebenarnya TNI ya mungkin ya. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Dalam suatu negara. Ada sih beda-beda sih ya. Ya Nah. ibaratnya kayak semacam itu ya. Hmm. Nah kan Indonesia kan kayak kan nak di FBI kita ono Intel, jadi termasuknya gitu. Tapi kan memang beda-beda sebenarnya. Beda-beda. Ibaratnya lah, gampangannya gitu. Biar Garda Nasional apa ya kok? Tentara gitu gitu ya. Di sana pasti pegang polisi, nggak mungkin tentara. Kalau tentara itu hanya dalam hukumnya internasional itu tentara hanya digunakan ketika negara itu terancam. Nah ini negara itu tidak terancam, ini hanya wilayah biasa, jadi maksudnya regional biasa. Cuman rasisme di sana itu banyak yang merasakan seperti di Eropa, di Indonesia pun juga ada. Ya kita tahu di pojok sana. Sana Pak, ya. Sana Timur sana, iya. Jauh sana. Ada yang itu Pak ya. Iya. Yo kemarin juga ramai ya pas di Surabaya itu. Mm. Itu termasuk rasisme itu. Rasisme itu. Jadi pengertiannya mungkin rasisme semacam Rasisme itu. dilekan yang beda ras, sebenarnya gitu kan. Rasisme itu bagaimana kita rasisme adalah suatu tindakan di mana kamu membedakan suatu ras, suku, agama dan lain sebagainya. Itu dijelek-jelekan Pas. Ya pasti dikecilkan. Jadi ya sifat kita benar. Nah, di dalam konflik internasional itu kita tidak dibuat percaya dengan masalah agama, masalah kayak contoh Palestina Israel itu sebenarnya bukan masalah agama. Iya. Itu memang sebenarnya pengen jajah ya. Wilayah kan itu. Ya wilayah, kekuasaan, kedaulatan. Dia pengen maruk ya. Iya. Termasuk juga hukum. Nah itu karena jadi sama kayak pas di sini pas zaman-zamannya Cina apa? Oh Cina. Peristiwa apa itu lagi? Itu zaman awal-awal kemerdekaan. Awal-awal. Iya. Kalau di sana itu orang black people, orang Amerika Afrika itu biasanya yang pertama tingkat kemiskinannya lebih tinggi, itu 75%. Oh, sing jelek gitu. Nah, kultivan 75% itu biasanya miskin. Biasanya miskin. 25% itu orang putih. Itu terjadi kesenjangan nih. Makanya orang Afrika Amerika mereka mendapatkan kesenjangan yang sangat tinggi dalam hal ekonomi. Nah, dari faktor utamanya yang dia membuat konflik itu ekonomi. Terus yang kedua, orang Afrika Amerika biasanya mendapatkan suatu penyakit. Membawa banyak penyakit. Nah, ya memang sebenarnya sebelum ada vaksinnya yang Afrika banyak Ebola, SARS. Nah, itu malah pandemi regional di wilayah mana. Itu. Terus pas masa Covid ini mereka juga kerasnya itu lebih banyak yang terkena Covid itu juga lebih banyak. Lebih sering kulit hitam. Kulit hitam lebih banyak yang meninggal juga. Oh, nah itu. Tapi sekarang kita meninggal itu udah masuk ya. Nah, masuk kayak gini. Sudah mulai bodo amat lah. Katanya paling tahun ngarep itu biasa, Pak. tahun depan kayaknya udah ada vaksin. Amin. Iya toh, ini cepatnya. Tapi memang dari sekarang yang kalian itu demo, termasuk yang Indonesia itu demo. Yo, memang beda kelas ya. Demonya kita sama mereka ya. Di sana beda rasisme internasional sampai di buku tuh anak LGBT ini LGBT kan awalnya kan ditentang. Mungkin negara kita yang menentang ya. Di sana tahu juga ya. Di sana di Amerika, di Eropa. Itu nanti aku pernah ini ketemu
sama orang Ini pengalaman Anda pengalaman di sana, ketemu sama orang LGBT yang itu cewek-cewek cowok-cowok cewek-cewek cowok-cowok sampai aku tidak sih tahu cara bedain cewek mana cowok mana bisa. Oh itu Ini misalnya lesbian ini. dari orang sana Pak ya. Iya. Eksklusif ini Pak. Ini eksklusif. Oke Pak, kasih tahu saya Pak. Ini punya perempuan nih, perempuan sama perempuan. Oke. Aku tuh pernah lagi sama temanku, orang direktur software juga. Itu di sana ya. Sana. Oke, kamu kalau mau lihat mana cewek mana cowok. Ini pakai bahasa sana. Bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris lah. Oke. Ini caranya melihatnya tuh gampang. Pertama kalau yang lebih terbuka, maksudnya bajunya atau pakaiannya lebih terbuka itu biasanya cewek. Oh, itu yang bisa tertutup ini nanti yang berlakunya di cowok, perannya di cowok. Kalau itu yang cewek-cewek. Nah, cewek-cewek. Kalau cowok-cowok Kelihatan. Dua-duanya biasanya lambai. Oh, berarti Lambai. Dan pakainya tuh agak lowor, bukan lowornya beda sih, mesti feel-nya itu beda, aku melambai ini. yo ngerti lah ya nak pinjang-pinjang. Nak ning kono ngono Pak. Dan alasannya itu kenapa mereka minta haknya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT itu singkatnya itu. Iya. Nah, itu satu jawabannya mudah sekali. Sebenarnya artiku, misalnya pikiranku sama artiku tuh nggak sinkron. Ini jadi gini. Ini satu, karena semua orang butuh cinta. Kok mana dia agak tercengang. Tercengang. Banyak kepuasan mereka ya. Kepuasan mereka. Jadi LGBT itu sebenarnya bukan bawaan dari mereka, tapi kebiasaan. Yang melihat analisisnya itu kebiasaan. Karena yang pertama rata-rata nih orang LGBT itu standar ekonominya kurang. Biasanya. Yang kedua tidak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayangnya kadang berlebihan, kadang ya juga kurang juga. Nah itu yang nggak boleh. Terus yang ketiga permasalahan cinta. Dia biasanya gagal terus sama cinta saya. Masalah jenis aku suka sama cewek tapi cewek nggak suka sama aku terus. Maksudnya selalu ini loh aku mencari pasangan tapi susah terus. Ya udahlah aku ini jadi lesbian atau jadi. Anda pernah apa itu gagal? Astagfirullahaladzim. Pernah Pak. Saya juga pernah Pak. Tapi kan sama normal nih. Ada lah ya. Masih normal. Ada lah banyak lah ya. Banyak. Ternak saya Pak. Enggak ada teman-teman. Ini masih teman. Masih berarti itu termasuknya kembali ke rasismenya Pak. Iya. Nah, berarti kalau setelah ini rasisme ini berubah Pak keadaan Pak internasional Pak. Dunia pasti Menurut Anda gimana? Jadi dalam pemikiran kebijakan publik internasional, kebijakan internasional dan publik itu biasanya itu terdapat tiga teori. Sorry, bukan kebijakan publik tapi HAM. Oh ini masuk di ini. Iya. Jadi itu universal human rights itu dibagi jadi tiga. Yang pertama juga pemikirannya relativis, pemikirannya yang dua ini kita lebih masuk ke dalam realis saja. Realis ini dia itu melihat dunia itu anarki. Anarki. Jadi dunia itu tidak bisa diatur oleh suatu negara. Dunia itu pasti bergejolak pasti. Itu kembali ke masa zaman dahulu ya, zaman kerajaan. Bisa juga Pak. Bisa. Yang kedua pandangan teori argumen optimis. Nah itu suatu keadaan, suatu bawaan negara lain itu kita tidak bisa mengintervensi. Itu termasuk adanya globalisasi pasti ya Pak. Bukan. Maksudnya begini, misal suatu negara nih kan ada Black Lives Matter di Amerika nih, kita itu tidak bisa ikut campur urusan mereka, itu masuk wilayah mereka. Apalagi politik nggak boleh.
Itu termasuk intervensi negara. Nah, Oh berarti negara ini benar dong, mereka demonya tentang itu, kita demonya tentang PPDB. Itu benar. benar. Iya. Karena Nggak kita boleh. nggak nyampe ya di sana Pak ya. Nggak boleh ikut campur. Nggak usah. Nggak Oke. boleh. Tapi ada simpatisan ya nggak masalah lah ya, mengingatkan. Tapi kalau Anda masih bermain catur dan yang laku yang duluan yang putih, berarti itu rasis Pak. Kalau dia main catur, yang main putih dulu Pak. Harusnya pisut sih ya. Iya. Ireng ngeri mesti Pak. Oh ya. Anda bisa catur kali. Lihat toh mesti sing main putih sih Pak. Ngalah sing kuning di sini. Sing ireng ngeri Pak. Rasis Perlu di amandemen ini. Peraturan ya. Rasis lho Pak. Itu segede demo itu. Iya. Demonya kemana? Iya ke Perserikatan Catur Internasional. Mungkin Pak. Bisa tuh Pak. Terus kalau gitu itu berarti dampak ke Indonesia juga ada pastinya. Dampak itu. Adanya kayak gitu. Ada sih, ada. Jadi kita malah teringat kembali dengan permasalahan yang berada di Papua. Oke ya, saudara-saudara kita semua ya. Jadi di sana itu masih banyak kesenjangan ekonomi. Yes. Pendidikan belum maju. Ya. Dan fasilitas negara juga belum merata ke seluruh tempat. Karena Papua sangat luas sekali. Iya, di kita juga seperti itu. Papua Ya, sangat sinyal luas. ini susah Pak ya. Ada masih Semarang. Sinyal susah. Pak Wali Kota. Telepon bisa nggak? Siapa yang namanya? Tek. Tek info kejadian Semarang. Kecelakaan. Enggak. Ya sebenarnya itu sini sinyal susah Pak ya. Tower masih itu lah. Masang wifi 10 juta. Wah. Buat ambil motor satu lumayan Pak. Aduh. Wah, mau ngambil kabel itu Pak, 10 juta meneng kok pemenang lah. Terus kalau masuk di Papua tadi, berarti memang sebenarnya dampaknya ke ini internasional masuknya Pak, lebih ke internasional termasuk di Indonesia ini. Ada kita punya di sana juga. Ini selain kali Papua juga punya Pak, Kalimantan ini juga ada ya, Sumatera, Sulawesi. Kan iki ya ibaratnya kiblatnya wong Indo kan yang Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa ya tidak seramah itu kawan ya kan. Pulau Jawa ya sama sing terus termasuk untuk mempercayai hal-hal mistis-mistis kan ya sebenarnya iya. Paling banyak. Kalau gitu Pak, saya baca dulu. Yang akan berubah apa Pak jadinya? Yang berubah? Iya Pak. Ya pasti akan berubah terus. Ini nggak ada tulisannya sebenarnya. Ya tok. Mau kertasnya tak sih kok. Banyak sih yang berubah dalam hal pandangan. Cuk, gimana sekarang Cuk? Wes, Masa sih? iki. Oh iya. Ngeprank. Balik meneng wah. Tahu salah. Ngapain juga diedit yo ora. Oh, langsung bawa ke YouTube. Lah, bukan nonton karepmu ora yo nonton bela ya. Langsung kok to. Gitu. Berubah Pak. Berubah. Berubah Pak. Berubah ya. Banyak Pak. Menurut Anda sih, nggak usah dipikir berat-berat aja Pak. Makan susah. Yang berubah ya pasti itu lah pandangan tentang rasisme itu. Pasti berubah. Jadi, Nah kayak dulu kan Cina-Cina itu lah. ya, itu peristiwa apa tuh lupa sampai Cina ya. Itu zaman awal kemerdekaan tuh. Pelajaran sejarah apa? 1970-an sih. Iya, ini pelajaran sejarah ini apa sih? Ini Pak presiden ini ya. Soeharto. Atau ya. Memang termasuk itu. Terus kalau enggak catur mungkin juga yang saya suka bermain catur pelan-pelan. Yang jelas itu pandangan mereka itu pasti berubah. Biasanya seperti itu. Kayak dulu orang Eropa melihat orang Afrika itu sebagai orang imigran. Nah sekarang mereka menganggapnya saudara, maksudnya masih satu keluarga. Karena kamu sudah budaya sini. Nah bisa aja. Setelah adanya ini ada kebijakan baru tentang negara di Amerika, negara bagian Amerika mungkin ya, Minneapolis ya. Nah itu mungkin bisa mengatur adanya hak-hak dari orang imigran atau orang yang black people atau yang
Nah, aku yo susu ireng Pak iki. Aku mendukung Joshua ini, Pak. Ora sih aku mlayu makane ireng kayak gini. Ya ini ya sebenarnya kesalahan sendiri sekarang itu sebenarnya itu kesalahan negara Amerika. Itu mereka membuat suatu akademi kepolisian itu hanya 7 bulan toh, 8 bulan malah. Padahal di Norwegia itu membuat masuk akademi kepolisian itu bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Jadi orang Amerika itu sangat mudah sekali membawa senjata. Jadi mereka yang tinggal asal nembak juga bisa aslinya. Jadi kesalahannya pernah jadi polisi. Nah, pendidikannya itu belum tutup. Masih kecil. Itu menurut Anda Pak ya? Kita tidak, ini data analisis ini. Oh, ini data ya. Tapi ini kan opini jadi terus nanti jangan baper. Mungkin orang Amerika nonton ini kan salah. Oh iya ini menurut tuh. Karena mereka mungkin ya mikirannya karena sana penduduknya banyak, ngejar waktu supaya kebutuhan anggota polisi itu banyak juga. Karena untuk mengatur juga kan. Oke. Ini kan nalarnya masuk kan. Berarti kan aparat kekurangan ya? Aparat mungkin kekurangan. Mungkin bisa ya. Sebenarnya yang itu ya kekurangan. Itu kekurangan juga sih. Ini kan memang masuk tahu sendiri ya. Tapi larinya uangnya itu kan. Ya. Semuanya kembali ke uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu dari teman saya yang bilang. Siapa? Ya, aku pikir nggak baper ngomongin. Iya. Ini maksudnya berarti memang ada seperti ini. Emang apa ya Pak ya? Emang dengan adanya ini masuk ke pandemi Pak ya? Karena pandemi ini kita yang mau ya, berpikir kritis tambahan Pak. Dari pemerintah ternyata seperti ini ya. Ternyata selama ini kita dibodohi. Ternyata sekolah tidak boleh juga ya. Oh, pasti iya Pak ya. Memang berpikir awal-awalnya sih parno tetap lah ya. Parno lah. Wah ini nih kok setiap hari tambah. Padahal sebenarnya itu tambah karena tesnya ya tambah ya Pak ya. Tesnya kalau tambah saya ngerti sama tambah juga ya. Tapi orang-orang yang tidak tahu netizen yang benar itu kan mungkin nganggapnya apa lagi nggak bener nambah terus gaya gitu nah ngomen enak sekali. Ini justru yang lucu nih kebijakannya Trump nih. Dia melihat pandemi ini virus corona yang beredar di Amerika, berkecamuk di Amerika itu melihat kok semakin banyak ya, 2 juta lebih loh sekarang. Memang sekarang agak kurang karena ada isu ini ya. Sebenarnya bukan ini. Dia buat satu kebijakan ini, tolong swab test corona itu dikurangi supaya yang kena corona itu enggak banyak. Berarti pikirannya gimana nih? Dikurangi ya, out of the act ya, di bumi Pak, di luar bumi Pak. Out of the bed tapi out of the earth Pak, di luar pikiran nangar Pak. Malah nggak usah deh. Berarti bener ya. Tapi nak neng kene Pak, malah hal seperti itu nih rumor-rumor ya. Baca-baca yang berita malah diarahke Pak. Kenapa? Benar bantuan nih Pak. Benar banyak lu. Ya nafinya ada seperti itu. Berarti semakin banyak daerah itu semakin merah, semakin bantuan banyak mengalir Pak. Apalagi satu link sama penguasa atau partai seperti itu. Tuh baca-baca. Coba anda yang mau tidak percaya silakan baca-baca aja. Ini termasuk opini saya. Jangan ditangkap saya. Maksudnya jangan jangan baper dulu makanya banyak seperti itu. Lalu di sana malah dikurangi. Nggak dikurangi, suruh dikurangi. Keren di sana ya. Iya, aneh kan? Coba pernah ke Amerika? Belum. Nanti itu mana aja tuh pas ini Itali, Prancis, Turki cuman lewat tok. Turki masih turun. Ngaponing pesawat. Udah lah ya sana mambu tunggu di apa. Terus Pak Abu Dhabi. Oh ini Emirat Arab. Kenapa Pak? Duduk ya sini ya. Pasir toh.
Pasir ning sore minyak lho, Pak. Iya. Kayak minyak rapayu tapi. Tapi kok narapayu BBM-nya ra kedun ya. Ya. BBM-nya ra kedun, Pak. Indonesia. Oh, enggak tahu, saya enggak tahu. Jangan ya. Tuh, Pak. Berarti sama lagi, Pak. Uni Emirat, Turki, Italia, Mesir. Empat biji semua, Pak. Spanyol, Portugal. Enggak. Awal cuman ketemu banyak orang dari seluruh hampir negara Eropa tuh pernah ketemu. Nanti cara bedain orang mana orang Italia, mana orang Prancis, mana orang Jerman, mana orang Portugal, mana udah hampir bisa lah. Oke. Bisa. Jadi setelah ini ada rencana lagi, Pak? Iya. Apa ini ya pas ada ini ya. Itu Anda sebenarnya pribadi ya? Iya pribadi, tapi nggak biaya, nggak keluar biaya. Udah kan intelektual ya. Enggak sih, mau bejo. Anda benar ngetesnya apa, Pak? Ngetesnya gini, Pak? Ada. Tes, hasilnya, tes yang semua kan? Iya, 50 orang lah. 50 orang. Dari se-Indonesia? Indonesia, 30 orang. Yang keterima? 2. Yang satu orang mana, Pak, itu? Jakarta. Cewek? Cewek. Oh, sekarang masih kontakan, Pak? Enggak. Masih. Ada yang spesial katanya? Aduh, enggak juga. Yo sebagai partner aja. Mungkin nanti mau apa gitu, Pak ya? Gimana wah keren, Pak, ini suatu pengalaman nih. Berapa hari ini kita di sini? 26 hari yo, masih 26 ya. Kita 4 menit lagi, 30 menit aja lah ya. Setelah itu kita ngobrol pribadi, Pak, dari ketiga hati. Maksudnya kita kan teman lama ini, saya mengagumi Anda, Pak. Sekarang kerjanya gimana, Pak? Sambil kerja apa? Freelance. Video maker, fotografer juga. Oke, private katanya ya. Wedding bisa, iya bisa. MC butuh nggak, Pak? Ada saya nih. MC, Pak. Gampang. Saya MC yang informal aja. Kalau yang formal, ribet, Pak. Jadi pernah angin formal kan yuk jas ini. Iya, Tidak masalah, tapi enak ini formal, Pak. Enak bisa gue bahasa Jawa ya, Pak. Nah ini nak formal ini nggak ngomongin kayak kaku. Nak formal kaku ya. Sudah amat. Penting bayaran udah. Main rapi, uang turun rapi. Ayat, Pak, yang jajan tahu. Betul. Iya, Pak. Gimana, Pak? Saya ingin menawarkan diri, Pak, ini. Oh, bisa. Kapan, Pak, ya nanti? Ya, lah coba ya. Oke, Bapak berarti punya semacam apa itu? Jaringan. Enggak. Channel. Enggak. Oh. Apa ya? Perusahaan. WO. Perusahaan ada ya? Dulu ada catering. Pernah. Saya kan masih. Enggak. Itu, Pak. Kenapa diteruskan, Pak? Udah masuk kuliah sibuk. Iya. Oh, Iya. Berarti dulu berapa tahun tuh cateringnya itu masih? Cuman beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan mungkin. Udah masuk kuliah, langsung fokus. Ada sempat gap year ya di dulu, Pak? Gap year pas SMP ke SMA itu. Oh, ada yang sampai, Pak? 21. Oh, saya 19, Pak. Bulan September saya 19. Dan September 19. Aku ini jalan 19 ini 18. Oh. Saya memiliki orang yang luar biasa di sebelah saya ini, kawan-kawanku. Saya tidak tahu bagaimana. Pikir kita kan foto tak, wah. Orang-orang kenal dia tukang foto di cewek-cewek ini kan. Dia nggak tahu dia intelektualnya tuh luar biasa gitu. Enggak biasa aja. Makanya dia omong diskusi kayak gini. Untung ada saya mengenal Bapak ini ya. Saya merasa sebagai orang yang sangat rendah ini. Jangan gitu. Harus punya semangat. Iya, bersama pasti. lagi. Maksudnya kan saya juga belajar dari orang-orang seperti Bapak. Gitu ya, banyak teman untuk minggu depan saya juga ada. Ya enggak minggu depan sih ya. Nanti ada podcast sama cewek lah ya. Misalnya. Tenang. Iya. Enggak ya. Buat TP ya. Untuk teman juga. Katanya sih mintanya selalu TBK. Selalu TBK teman. Ini ya teman, Pak. Enggak ada yang punya. Oh, tidak punya. Enggak. Oh, masih bisa diserobot, masih bisa. Saya mesti, Pak. Ya, Pak. Tuh, kemampuan bicara itu mengalahkan segalanya. Begitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih sudah membeli saya. Oke, kita tutup ini
kali ini ya. Setelah ini kita mau ngapain Pak? Yes, mau main-main lah ya. Nyari itu kan bakso sing. Mau cari buyung-buyung. Bisa Pak, oke ya. Oke, bisa. Itu udah semuanya ya. Udah. Ini kurang sedikit 30 menit Pak. Apa ditunggu sih Pak? Tonton menit. Ngapain nunggu 30 menit? Ya, apa Bapak ngomong subscribe ngomong. Aku ora pernah ngomong subscribe belum Pak. Cuma kanca Oh, Pak. subscribe dong. Oh, kok piye lho Pak? Asin aku Pak. Kalau insecure aku Pak. Ayo subscribe Oh, channelnya dia. kenapa Pak? Biar ada AdSense masuk, biar dia bisa ngembangin Subscribe-ku ini. saiki. Nggak perlu pakai ini nih. Atau ini. Iki keren lho Pak. Kayak awal-awalnya aku nganu lho Pak. Tak kira iki wah, tak cukup apa ya? Jebul iki kayak nganu ngetren jebul. Ternyata ngetren. Bener wis masang iki Pak. Kayak sak durunge poso. Masuk. Yo aku wis pemikiran masangnya ya pas poso. Aku masang-masang kok ngene kan koran rumah iki jek tumpuk-tumpuk ngono iki ngono. Lah. Akhirnya wah keren iki. Yo jebul kayak ngetren to. Ya rasa diwaca lagi ra penting iki. Kian apa ya di sini. PCS. Oke ya. Oke wes. 10 menit ki. 90 menit Pak. Ya wis.